Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Puji. Saudara-saudari yang terkasih, aturan atau hukum itu sejatinya membebaskan orang dari kecenderungan ego pribadi, juga membebaskan orang dari kemungkinan menjadi korban mereka yang memperalat aturan. Sehingga aturan atau hukum menjamin harmoni dan keadilan yang sama bagi setiap orang. Contohnya, lampu merah. Kalau setiap pengendara dan pejalan kaki taat dengan lampu merah, maka ketertiban lalu lintas akan terjamin, kemungkinan kecelakaan akan berkurang, dan semua orang akan selamat, teratur, tertib. Namun kadangkala aturan atau hukum itu sendiri menjadi rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat menindas oleh mereka yang gemar mempertahankan status quo. Inilah yang sedang terjadi dalam kisah Injil pada hari ini. Ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Lumpuh yang ia alami dianggap sebagai akibat dari dosa-dosanya. Maka stigma orang berdosa yang sekaligus juga melekat dalam diri si lumpuh ini membuat dia begitu menderita. Bukan hanya menderita secara fisik, tapi terlebih juga menderita secara batin,
karena dicap pendosa, sudah lumpuh, pendosa lagi. Itulah beban yang ia bawa sepanjang hidupnya. Kepedulian serta iman sesama yang mengantar si lumpuh kepada Yesus sungguh menyentuh hati sang guru. Yesus pun membebaskan si lumpuh dari beban stigma penderitaan batin yang melekat dalam dirinya dengan mengampuni dosanya. Dosanya diampuni, beban stigma itu terangkat, dan kesembuhan akan menjadi mungkin. Namun di saat itu ada pula ahli-ahli Taurat yang risih akan tindakan Yesus. Buat mereka aturan harus tetap nomor satu, sekalipun ada sesama yang menderita akibat kelumpuhan yang dialaminya, tapi terlebih sesama yang menderita tadi melekat dalam dirinya stigma akibat dari aturan atau hukum yang terlalu kaku. Maka hari ini saudara-saudari terkasih, kita punya dua pilihan. Apakah kita mengikuti Yesus dan orang-orang yang mengantar si lumpuh kepada Yesus, yaitu pilihan untuk membebaskan orang dari beban hidup yang diderita mereka, mengampuni dosa, mengampuni kesalahan, itu mendatangkan penyembuhan. Dengan begitu, orang-orang yang berbeban berat dalam hidupnya akan merasa sembuh. Ataukah kita memilih seperti ahli-ahli Taurat, tetap keras pada aturan apapun situasinya, padahal ketika aturan yang sama diterapkan pada diri kita, pada kepentingan kita, kita menjadi lembek, menjadi mudah memaafkan diri. Dan inilah yang dikecam oleh Yesus. Marilah kita berusaha menghidupi aturan, namun dengan semangat untuk membebaskan kita sendiri dari ego-ego pribadi, dan juga membebaskan mereka yang mengalami penderitaan, beban berat akibat aturan-aturan yang terlalu kaku. Tuhan memberkati. Mari berubah